Apa yang dimakan saat intermittent fasting biar nggak gampang lapar? Pernah merasa udah makan banyak pas buka puasa, tapi 2 jam kemudian perut nyanyi lagu keroncong? Bisa jadi lo salah pilih menu. Intermittent fasting itu ibarat nyetir mobil irit bensin. Kalau kita isi tangki dengan makanan yang tepat, perjalanan lancar. Tapi kalau isinya cuma gorengan dan nasi sebakul, ya jangan heran kalau 3 jam puasa udah kelaparan keliling dapur. Nah, kuncinya cuma 2, protein dan serat. Mereka ini ibarat bodyguard buat perut kita, nahan lapar, jaga gula darah, dan kasih energi tahan lama. Sumber protein yang mantap: telur rebus, ayam panggang, tahu tempe, ikan, atau daging tanpa lemak. Bisa juga Greek yogurt tanpa gula atau edamame rebus sebagai camilan. Protein bantu perut terasa penuh lebih lama karena dicerna perlahan. Jadi bukan cuma kenyang palsu, tapi kenyang yang setia. Sumber serat tinggi: sayur hijau, bayam, brokoli, buncis buah rendah gula, alpukat, apel, pepaya, oat, chia seed, dan kacang-kacangan juga juara. Serat itu ibarat spons, menyerap air, membesar di lambung, bikin kita kenyang tanpa drama. Contoh menu saat jam makan intermittent fasting. Simple tapi powerful. Air putih, kurma 3 butir, lalu jeda 10 menit. Lanjut dengan ayam panggang plus nasi merah, plus tumis brokoli. Penutup, potong kecil alpukat plus sendok chia seed dicampur yogurt. Menu malam, jika jendela makan masih terbuka: tahu tempe kukus plus lalapan plus sup bening plus apel kecil. Atau 1 butir telur plus overnight oats plus kacang almond. Intinya, makan bukan buat balas dendam, tapi untuk ngisi energi seperti orang dewasa yang sudah berdamai dengan gorengan. Ingat, intermittent fasting bukan soal nahan lapar aja, tapi juga sebagai soal makan dengan cerdas. Protein dan serat adalah pasangan ideal, tidak selingkuh dan tahan lama di perut. Kenapa intermittent fasting membuat tubuh lebih tahan banting terhadap infeksi? Coba bayangkan, tubuh Anda kayak benteng. Kalau penjaganya ngantukan, pagar bolong, dan dapurnya kebanyakan makan gorengan, gampang ditembus virus dan bakteri, bukan? Nah, ternyata intermittent fasting bisa bikin benteng tubuh ini jadi lebih kokoh. Serius, ini bukan sekadar mitos warung herbal. Jadi begini, saat kita makan terus-menerus, tubuh sibuk banget cerna makanan. Itu pekerjaan berat. Otomatis, sistem imun nggak punya waktu banyak buat patroli dan bersih-bersih. Tapi ketika kita berpuasa, dalam hal ini intermittent fasting, tubuh masuk mode hemat energi, bukan berarti lemes. Justru dia jadi pintar membagi tugas. Beberapa studi, termasuk dari jurnal Cell Stem Cell tahun 2014, menemukan bahwa puasa dapat merangsang produksi sel imun baru. Tubuh seperti reset, membuang sel-sel tua yang sudah lelah dan menggantinya dengan yang segar. Itu kenapa pelaku IF sering bilang, sekarang kalau flu lewat depan rumah, saya tinggal dadah aja. Ada lagi yang menarik, puasa menurunkan inflamasi alias peradangan kronis. Dan ini penting karena banyak penyakit modern, dari pilek sampai yang berat-berat, berakar dari peradangan yang tak terkendali. Menurut riset di University of Southern California, puasa bisa menurunkan level sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan TNF-alpha. Itu artinya, tubuh kita tidak cepat panik saat ada serangan, tapi tetap waspada dan efektif membalas. Ibarat tentara, nggak asal serbu, tapi cerdas, hemat peluru, dan tahu kapan waktunya bertindak. Jadi bukan cuma kurus, intermittent fasting juga bikin tubuh lebih sigap dan lebih tahan banting terhadap infeksi. Tubuh kita ini luar biasa asal diberi waktu untuk istirahat dan membereskan dapurnya sendiri. Dan intermittent fasting adalah salah satu cara paling alami untuk itu. Kalau Anda merasa video ini mencerahkan, jangan pelit ya, subscribe, kasih komentar, dan bagikan ke teman atau keluarga yang tiap musim hujan langganan flu, tapi belum pernah coba IF.